Pertumbuhan penduduk dunia, termasuk juga Indonesia, sejak tahun 1990 berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan ini tidak diikuti dengan pertumbuhan produksi padi nasional secara signifikan, sehingga dikhawatirkan beberapa tahun ke depan bisa mengganggu ketersediaan pangan nasional. Sedangkan pada tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sebesar 233,3 juta jiwa atau naik 30% selama 10 tahun. Di tahun-tahun terakhir ini, para petani padi di Pulau Jawa mulai merasakan bagaimana sulitnya mencari tenaga kerja untuk tanam, penyiangan, dan lain-lain, terutama untuk cara bercocok tanam padi sistem tanam pindah. Kalaupun tersedia tenaga kerja, sekarang upah tenaga kerja tersebut sudah cukup mahal. Perubahan iklim global juga menyebabkan kekeringan di mana-mana, sehingga pada musim-musim tertentu, petani padi kesulitan mendapatkan air, apalagi untuk bercocok tanam padi sistem tanam pindah yang membutuhkan banyak air saat penanaman dan pengenangan sampai umur padi 1 bulan. Untuk itu, Bayer Crop Science mempersembahkan sebuah solusi dan inovasi teknologi untuk mengatasi permasalahan di atas dengan teknologi baru, yaitu Bayer Tabela. Apakah Bayer Tabela? Bayer Tabela adalah metode penanaman padi dengan cara tanam benih langsung yang dikembangkan oleh Bayer Crop Science Indonesia dengan alat Baitani sebagai suatu paket teknologi. Bayer Tabela mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: menghemat tenaga kerja, menghemat waktu penanaman, bisa mempercepat waktu panen kurang lebih 15 hari. Tanaman lebih tumbuh serempak, sehat, dan lebih tahan stres karena tidak mengalami stagnasi ketika pindah tanam. Juga menghemat penggunaan air karena tidak perlu penggenangan saat pertumbuhan awal tanaman. Tahapan atau proses sistem Bayer Tabela yang harus kita lakukan dalam persiapan lahan adalah irigasi. Irigasi atau sistem perairan merupakan satu hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, karena air merupakan satu kebutuhan terpenting dalam pengolahan dengan metode ini. Pembajakan. Lahan dibajak dua arah, galengan ditamping dan dipopok, agar saat tanah dibajak, air pengairan tidak keluar dari petakan. Meratakan tanah. Setelah dibajak, tanah diratakan, agar distribusi dan penyebaran air nantinya merata. Caren. Caren bisa dilakukan dengan alat yang sudah dimodifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu dan memudahkan saat pembuatan caren. Caren bisa juga dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul, dan tanah diratakan menggunakan alat perata yang dibuat dari papan. Manfaat dari caren adalah untuk mempermudah pengaturan air, memasukkan dan membuang air, untuk mempermudah pengeluaran air saat hujan atau tergenang sehingga menghindari benih terendam sebelum benih tumbuh, untuk mempermudah saat perawatan tanaman, saat menyemprot pestisida, dan saat pemupukan, untuk mempermudah pengendalian keongmas. Keongmas akan berkumpul di caren tersebut. Persiapan benih. Persiapan benih yang dianjurkan dalam metode ini adalah dengan menggunakan Rice Hybrido R1. Keunggulan yang dimiliki Rice Hybrido R1 adalah kebutuhan pokok berimbang sama dengan padi biasa. Kebutuhan pupuk berimbang sama dengan padi biasa. Kebutuhan benih cukup 15 kg per hektar. Tinggi tanaman sedang dan tidak mudah roboh. Umur panen 115 hari setelah sebar. Rasa nasi enak, pulen, dan wangi. Seed treatment atau perlakuan benih menggunakan produk Gaucho dengan konsentrasi 8 ml per kilogram benih padi. Keuntungan menggunakan Gaucho, benih padi akan lebih cepat perkecambahan dan pertumbuhannya secara merata. Benih padi aman terhadap hama-hama seperti hama wereng, bisa melindungi sampai 20 hingga 25 hari. Melindungi tanaman padi dari problem tungro.
Tanaman padi juga akan lebih tahan terhadap stres karena lingkungan, hama, dan penyakit. Hal ini dikarenakan gaucho mempunyai pengaruh anti-stres terhadap tanaman. Benih yang sudah siap ditanam, maka akan disebar dengan menggunakan alat baitani. Bagian-bagian seeder baitani. 1 buah tabung paralon yang dilengkapi 7 buah lubang dan dilengkapi dengan penutup, sehingga lubang bawah saja yang terbuka. Hal ini untuk memastikan bahwa benih padi jatuh secara teratur pada saat lubang terbuka saja, dan akan membuat jarak tanam yang teratur dan jumlah benih yang keluar per lubang bisa terukur dengan rapi. Tabung dilengkapi marker, sebagai alat untuk membuat garis, alur, atau cerukan tanah yang bermanfaat sebagai alur atau barisan benih, sehingga benih bisa melekat di tanah yang berlumpur dan benih dengan sendirinya akan tertutup oleh lumpur tersebut. Hal ini bisa menghindari dari hama burung dan tikus. Marker ini bisa disetel untuk menentukan dalamnya alur yang akan dibuat. Bagian roda yang diberi semacam sayap atau gerigi di sampingnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan roda bisa berjalan dengan sempurna di lumpur dan membuat hentakan saat ditarik sehingga akan tercipta jarak tanam yang teratur. Bagian penarik berfungsi sebagai alat penarik saat petani mengoperasikan alat baitani tersebut. Pemasangan roda dan tabung harus disesuaikan dengan lubang yang telah tersedia sebagai alat untuk pengunci. Pengisian benih di paralon cukup 75% dari kapasitas paralon, atau sama dengan 5 kg benih. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan benih bisa keluar dengan lancar lewat lubang yang tersedia saat ditarik. Sebelum dilakukan penanaman dengan menggunakan baitani, pastikan bahwa kondisi air di lahan dalam kondisi macak-macak. Setelah benih yang sudah diperlakukan dengan gaucho 350 fs dan dimasukkan ke dalam alat, maka alat sedikit digoyang-goyangkan untuk meratakan benih padi yang sudah ada di dalam tabung baitani. Setelah itu, menyetel marker sesuai kondisi lahan untuk mencari kedalaman alur cerukan yang pas seperti yang diinginkan. Menarik seeder baitani bisa dilakukan secara miring maupun ditarik mundur. Pastikan jalannya seeder lurus untuk memperoleh jarak tanam yang rapi. Kondisi lahan yang macak-macak dan berlumpur, serta penyetelan marker yang pas, nantinya benih akan keluar dari alat baitani secara teratur dan langsung melekat sempurna di lumpur. Hal ini akan menghindari benih padi dari serangan hama tikus dan burung. Pada prinsipnya, waktu dan dosis pemupukan Bayer tabela berdasarkan hasil demo plot dan pengalaman petani sama dengan pindah tanam. Perawatan padi. Ada beberapa perlakuan yang harus dilakukan agar padi tumbuh dengan baik dan terhindar dari hama pengganggu, yaitu mengatasi gulma. Seperti dijelaskan di muka, bahwa bercocok tanam padi menggunakan sistem tabela karena masa awal pertumbuhan padi dikondisikan kering atau tidak tergenang, maka akan muncul yang namanya gulma atau rumput yang merupakan pesaing atau pengganggu pertumbuhan tanaman padi. Gulma atau rumput yang sering muncul dalam pertanaman tabela antara lain dari golongan daun sempit, yaitu Echinocloa cruzgalli dan Echinocloa coluna, atau biasa disebut jawan, jejagoan atau rumput padi-padian, serta Leptocloa sinensis atau biasa disebut rumput dengkulan dan jatuh bangun. Dari golongan teki-tekian, rumput yang sering muncul adalah Cyperus iria, Cyperus difformis, dan Fimbristilis. Ketiganya terlihat seperti jarum-jarum saat rumput masih muda. Dari golongan daun lebar, rumput yang sering muncul adalah Monocoria atau enceng gondok.